Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Putri dari kelas 12. Di sini saya ingin membacakan hasil tugas saya tentang bab 3 berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Tujuan pembelajaran setelah kalian juga dikatakan Berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan salah satu cara atau konsep untuk mengamati masalah, mencari dan mengetahui permasalahan tersebut dengan menggunakan teknologi komputer. Berpikir komputasional adalah kombinasi dari teoretis dan matematis. Kalian tidak khawatir pengertian matematisnya lebih pada arah menangkap logika besar, bukan perhitungan dalam seperti pada mata pelajaran matematika. B. Manfaat dan cara berpikir komputasional. Beberapa manfaat dari berpikir komputasional diantaranya yaitu: 1. Memudahkan memecahkan masalah yang kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif. 2. Melatih otak untuk terbiasa menggunakan pola berpikir secara logis. Yang ketiga, memudahkan dalam menghadapi masalah dan menemukan solusi dengan semakin banyak berbagai hal solusi yang dimiliki. Diharapkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Untuk memudahkan penerapan berpikir komputasional, sebaiknya kalian perlu mengetahui cara dan tahap dalam menerapkannya. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Yang digunakan dengan dalam menuliskan algoritma yang berupa kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart. Masing-masing bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan. A. Deskriptif. 1. Berpikir komputasional untuk aktivitas laporan kecuali matematika. 2. Berpikir komputasional untuk aktivitas logis. 3. Berpikir komputasional untuk aktivitas logis. C. Pengenalan pemrograman bahasa dan algoritma. Pada kelas ini kalian juga sudah mempelajari bahasa ini. Kita akan menjalankan fungsi menggunakan bahasa pemrograman sebagai bahasa pemrograman. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar kalian dapat melakukan 1. Menulis program. 2. D. Struktur dasar program Arduino. Arduino memiliki karakteristik penulisan kode program yang sederhana karena hanya memiliki fungsi yang digunakan pada Arduino adalah wait dan wait. Pada tampilan awal video ini, kalian akan dilakukan membuat wait untuk menjalankan program ini. Untuk faktor dan hasil kita akan menggunakan karena kita akan mempelajari Arduino dan kalian dapat membuat Aturan karakteristik penulisan kode program Arduino. 1. Titik koma semikolon. Yang kedua, kurung plural brushes. Yang ketiga, define. Yang keempat, include. Contohnya object. L. Variabel pada pemrograman Arduino. Mungkin terdengar sangat umum di telinga kalian. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data di mana data ini dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol. Penamaan variabel sifatnya bebas, namun harus dilakukan dengan kelembaban berhitung.
G. Operator pada program Arduino. 1. Operator matematis. Aritmatika adalah cabang dalam matematik yang mempelajari perhitungan dasar seperti arti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di game Arduino juga memiliki operasi matematis berupa modiul dismatik yang digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. 2. Operator perbandingan program Arduino. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai untuk menentukan hasilnya apakah sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Hasil perbandingan ini akan dikeluarkan dalam bentuk boolean nilai 1 atau 1. 3. Operasi boolean program Arduino. Tipe data yang nilainya hanya terdiri dari benar, bau, salah yang dinotisikan dalam angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah, true atau false. 4. Operator bitwise program Arduino. Operator bitwise digunakan untuk manipulasi data bit-per-bit. Seria pada program Arduino. Pemrograman Arduino memungkinkan komunikasi dua arah di mana hasil hitungan Arduino akan ditampilkan pada serial bentuk. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan receiver yang mana pada papan Arduino tersedia pada pin maupun pada PSU. Beberapa program yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah 1. Serial 2. Serial yang ketiga serial I. Nilai konstan program Arduino. 1. True false. 2. Hit atau no. 3. Input atau output. C. Perintah pin digital 1 atau 0 pada Arduino. Yang pertama pin modal, yang kedua digital red pin, yang ketiga digital tape pin. K. Perintah pin analog 1 atau 0 pada Arduino. Yang pertama, analog red pin. Fungsi ini dapat membaca nilai dari pin analog yang telah ditentukan di dalam sebuah variabel. Tidak seperti pin digital, pin analog tidak membutuhkan perintah penginisiasian dengan menggunakan fungsi penggerak. 2. Analog refer pin group. Penulisan nilai analog gelombang PWM ke pin yang ditentukan dapat digunakan untuk dengan berbagai tingkat kecerdasan atau menggerakkan motor pada berbagai kecepatan. Ke analog bit, pin akan menghasilkan gelombang yang stabil dan siklus tugas yang ditentukan hingga pemanggilan berikutnya ke analog pada pin yang sama. L. Percabangan pada program Arduino. Percabangan pada Arduino sama dengan bentuk percabangan pada program Arduino, di mana tujuan utamanya adalah memberikan instruksi pada program untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada pada sistem yang digunakan. Algoritma percabangan ini disebut juga dengan algoritma seleksi kondisi. 1. Pernyataan adalah fungsi untuk memeriksa kondisi dan mengeksekusi pertanyaan atau kumpulan pernyataan berikut jika kondisinya bernilai benar atau tidak. Catatan, kalian dapat menggunakan operator perbandingan untuk pernyataan kondisi bagian if else. Sama seperti contoh percabangan if else merupakan kontrol yang lebih jelas pada aliran program. Pemerintah pada if jika ada akan dieksekusi jika kondisi pada if bernilai salah atau palsu. Kemudian ini berjalan secara sekuensial, di mana setelah sebuah garis programan akan dipuji secara seberurut hingga ditemukan nilai true pada pernyataan yang diuji. Setelah nilai true ditemukan, maka seluruh konstruksi if else selanjutnya akan diuji. M. Perulangan pada program Arduino. Jenis perulangan pada Arduino terdiri dari jenis yaitu 1. For, 2. While, 3. Kalian sudah mempelajari konsep ini pada kelas. Apakah kalian masih dapat membuatnya?
Harari pada program Anda. Harari merupakan sebuah kumpulan data yang memiliki tipe dan jenis yang sama, kemudian ditempatkan secara berurutan dalam memori. Setiap elemen dalam Harari ditempatkan secara langsung pada elemen sebelumnya yang memungkinkan penggunaan mengakses setiap elemen secara bergantian ataupun menggunakan mesin call library Arduino. Halban telah melakukan aktivitas di K12. Tentu kalian menyadari semakin lebar rentang nada dari sebuah lagu, maka akan semakin banyak deklarasi variabel. Bayangkan betapa merepotkannya hal tersebut jika dilakukan secara manual, seperti pada kebanyakan pemrograman. Arduino juga memiliki library merupakan perpanjangan dari sebuah kode program yang menyediakan fungsi-fungsi yang dapat digunakan pada lembar program yang ada dalam aplikasi tersebut dengan sketch 1. Pilih menu sketch input manager library untuk menambahkan library yang sudah tersedia di IDE. 2. Menu sketch input untuk menambahkan library di luar yang disediakan di aplikasi. 3. Instant Zip secara manual. Kemudian pindahkan file library pada folder aplikasi. Cara kerja komputer dalam menganalisis dan mengeksekusi perintah penggunaan sesuai dengan alur algoritma pemrograman digunakan dalam berbagai proses penghitungan otomatis dan pemrosesan data. Cara memecahkan masalah dengan menggabungkan pemikiran teknik dan matematis. Berpikir komputasional dapat membantu memecahkan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan baiklah, sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.